Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muttalib, mata'anallahu bituli hayati. Al-Mukarram wal Muhtaram akhi fillah Al-Ustadz Ahmad Taufan. Beliau senior saya, Bu, dulu waktu mondok, guru saya juga dulu beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, beliau semua selalu dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan oleh Allah baik zahir maupun batin untuk terus membawa umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para asatidz lain, para hujjaj, para masyayikh yang tidak mungkin rasanya Al-Fakir sebutkan satu persatu, karena itu Al-Fakir mohon ridhonya. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai donatur finansial, donatur pikiran, donatur tenaga, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan untuk mereka semua. Mudah-mudahan dibalas, dilipat gandakan pahalanya semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang saya yakin malam ini kalian semua ataupun hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini berkecamuk dari lantaran kita punya kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah kerinduan yang kita tanam saat ini merupakan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, rasanya kita perlu mengambil sebuah hikmah dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau ditanya, atuhibbinal maut, apakah engkau mencintai kematian? Faqalat, law asaitu adamiyan ma ahbabtu liqa'ahu khajalan minhu. Kalau saja aku durhaka kepada anak Adam, maka aku takut untuk bertemu dengannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjut, saya mah nggak mau lama-lama, ini nggak enak sama Kiai. Ya, Bu, boleh saya tanya, Bu,
Ibu, boleh nggak saya tanya, Bu? Malu? Mana malu? Nih kemari datang di sini pakai iman apa pakai akal? Malu? Mana sini malu? Pakai iman apa pakai akal? Bapak lu dah, bapak lu. Nih datang kemari pakai iman apa pakai akal? Pakai iman apa pakai akal? Bapak lu semangat banget tuh jawabnya. Malu sekali lagi. Di sini datang pakai iman apa pakai akal? Pakai iman. Iman dulu, baru akal ngikutin. Saya mah soal iman sama akal, saya mah makmuman aja sama kiai. Kita kudu makmuman sama guru kita soal iman sama akal. Karena kalau dengan iman itu akal pasti ngikutin. Ini kalau soal memperingati Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cuman pakai akal nggak bakal nyampe. Kudu punya iman. Bagaimana kita memahami waktu peristiwa penjemputan kenabian oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan tembus tubuh 3 alam, Haram, Aqsa, itu namanya alam nasub. Alam fisika, alam indrawi itu masih kita bisa jangkau. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa sampai dengan langit ke-7 itu dinamakan alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia mah gak tembus sampai situ. Lalu kemudian dari batas langit ke-7 sampai Arsy, lewat Sidratul Muntaha, Mustawa dan seterusnya, itu dinamakan alam lahut, alamnya ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga nggak nempil tuh sampai sono katanya. Makanya peristiwa yang seperti ini, apalagi peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Kalau otak maka kecilan, Bu, untuk memahami peristiwa-peristiwa seperti itu. Tuh lihat dah, ada anak kecil. Itu mah pasti ada emak, ada bapaknya, betul nggak? Betul nggak? Itu kan anak. Ada bapak, ada emak, maka ada anak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat, kan begitu? Betul ya? Lah kalau iman makan nggak begitu, bener nggak? Tuh Nabi Adam, emak kagak, bapak ada. Allah mau, lah jadi itu dia. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada, Allah mau, jadi. Itu iman. Bagaimana proses terjadinya Nabi Adam menurut antropologi budaya? Nggak nyampe, Bu, otak kita. Tuh Siti Maryam nggak ada suaminya, hamil, itu bisa melahirkan, Allah yang mau. Pen Maryam mah perempuan suci, bener nggak, Bu? Sayang sekarang banyak banget perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam ya. Tapi di Cengkareng itu mah, di Cikuman, di Pasir Gadung insya Allah sama. Nggak bercanda, Bu. Itu artinya iman yang kita miliki. Makanya saya yakin seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, adalah kita memiliki iman. Iman untuk percaya dan meyakini dan mencintai bahwasanya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Nabi yang insya Allah kita termasuk golongan-golongannya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau cinta sama Nabi kita perlu banyak bukti, Bu. Perlu banyak bukti biar kita yakin kita ini bersolawat sama Nabi karena kita cinta. Karena bukan datang dapat door prize. Alhamdulillah saya dapat door prize tadi. Jadi Tuan Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah mendeskripsikan dari Umar Ibnul Khattab ketika beliau menangis karena kematian Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 1 halaman
Tuan Syekh Imam Ghazali menceritakan alasan dari Umar Ibnul Khattab mengapa kemudian air mata umat Nabi Muhammad tak mampu berderai karena kematian baginda dan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Ibnul Khattab lelaki yang gagah, Bu. Namun bila dihadapkan dengan baginda Rasul, air mata itu berderai, tak mampu dia menahannya. Kemudian Umar Ibnul Khattab diceritakan oleh Tuan Imam Ghazali bahwa beliau bercerita, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Beliau menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan. Tatkala banyak orang mendengar itu batang tiang pohon kurma yang menangis dari lantaran berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lantaran berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan Umar Ibn Khattab bahwa ummatuka ya Rasulullah wa ummatuka ya Rasulullah aula bil hadimi ilaika, lebih utama menangis untukmu ya Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, begitu cinta Umar Ibnul Khattab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu air mata berderai, beliau berkata, telah sampai kepadaku sebuah pengakuan bahwa dia adalah baginda Rasul, adalah seorang lelaki yang siapa mentaatinya maka dia sama saja taati Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati baginda Rasul maka dia sama saja mentaati Allah. Umar Ibnul Khattab begitu bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berkata, bagaimana kami tidak mencintai engkau wahai Rasulullah, engkau yang belum melakukan dosa, tetapi Al-Quran menceritakan bahwa engkau telah mendapatkan ampunan. Kita akan ketemu dalam surat At-Taubah. Afallahu anka lima adinta lahu. Afallahu anka, Allah telah memaafkanmu ya Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, dosanya disebut belakangan. Begitu juga ketika Tuan Imam Ghazali memaparkan sebuah alasan dari Umar Ibnul Khattab bila Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan yang mati. Kata beliau, fama dzalika bi'ajabah, itu enggak terlalu istimewa dibanding sebuah hidangan daging kambing yang telah terpanggang menjadi sebuah makanan. Berbicara karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jemaah, daging kambing yang telah terpanggang menjadi sebuah makanan berbicara, apa yang dia ucapkan? Jangan kau makan aku ya Rasulullah, fa inni masmumah. Jangan kau makan aku ya Rasulullah, karena aku adalah daging yang beracun. Binatang yang sudah menjadi makanan yang dipanggang tidak mau ada petaka terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya ingin menyelingi dengan seorang lelaki yang diceritakan oleh Tuan Syekh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Aulia. Kita akan lihat betapa dimanjakannya umat Nabi Muhammad, betapa cinta yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad tidak akan mendatangkan petaka. Ketika Tuan Syekh Abu Nu'aim Al-Asbahani menceritakan seorang tabi'in, kendatipun beliau belum beriman,
Beliau belum beriman sebelum baginda Rasulullah meninggal. Namanya Abu Nuaim, Abu Muslim Al-Hawlani. Abu Muslim Al-Hawlani. Jemaah, di Yaman, di kota Son'ah, pernah ada seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Namanya Aswad Al-Amsi. Ketika ditangkap Abu Muslim Al-Hawlani, kemudian dihadapkan dengan pengikut dari Aswad Al-Amsi dan ditanya, "Atashhadu annaka Muhammadar Rasulullah?" Naam. Atashhadu anni Rasulullah. Ketika ditanya nih Abu Muslim Al-Hawlani, ditanya oleh para pengikutnya, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Naam. Kemudian nih Aswad Al-Amsi berkata, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dalam kitab itu dituliskan, ma asma'u kalamak, aku enggak dengar ucapanmu. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Dibuatlah kobaran api, sama seperti yang terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibuat kobaran api. Saya ingin berkata bahwa enggak sembarang buat mereka yang punya cinta kepada baginda Rasulullah. Allah yang pilih ini. Tidak boleh mereka takut dengan apapun selama ada bekal cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu bukti. Ini yang cerita Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asbahani. Ketika jemaah dibuat kobaran api yang begitu besar dan dilemparkan itu tubuh Abu Muslim Al-Hawlani dan tidak terbakar. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ini yang membuat Umar Ibnul Khattab bergembira dan berterima kasih kepada Allah, karena kemudian Abu Muslim Al-Hawlani diusir, karena kalau gak diusir nanti semua pengikut Aswad Al-Amsi bakal ngikutin dia. Diusir sampai ke Madinah. Sudah masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi Khalifah. Umar Ibn Khattab ketika bertemu dengan lelaki ini, kemudian beliau bertanya, engkaukah orang yang dibakar oleh musuh Allah dan tidak ada sedikit pun luka? Nah, coba kita lihat apa yang diucapkan oleh Umar Ibn Khattab. Seraya Umar Ibn Khattab segera berdoa, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahi alladzi la yumitni minad dunya hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilur Rahman. Kata Umar Ibn Khattab, terima kasih ya Allah, engkau tidak matikan aku dari yang tidak mematikan aku, sampai dia Allah memperlihatkan aku kepada umat Nabi Muhammad yang telah Allah perlakukan sama seperti Allah perlakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kelewat banyak bukti bahwa cinta kepada baginda Rasulullah gak bakal kita mendapatkan kesulitan, gak bakal. Bila api yang berkobar tidak mampu menyentuh karena ada baginda Rasul di dalam hatinya, maka ini sebuah kabar gembira. Siapapun orangnya yang tidak lelah mencintai baginda Rasul, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan kesulitan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi,
Sallu ala Nabi. Gak mungkin. Gak mungkin kalau kita punya cinta kepada baginda Rasul, kita akan mendapatkan kesulitan. Jemaah para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, begitu banyak bukti. Karena saya yakin semua para hadirin yang hadir pada malam hari ini tidak ada sanggahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur uswatun hasanah, figur yang begitu baik untuk umat-umatnya. Salah satunya mungkin beliau bagaimana mengajarkan kita untuk cara berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua dan menempatkan kedudukannya di dalam Al-Quran. Jemaah, kelewat banyak bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengistimewakan kedudukan kedua orang tua kita. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang lelaki yang ditegur oleh Allah. Beliau adalah paman kesayangan baginda Rasulullah, salah satu orang yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Kenapa ditegur oleh Allah? Karena kemudian ibunya tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan kenapa beliau ditegur oleh Allah? Ketika beliau berkata kepada ibunya, wahai ibuku, bila mana engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu keluar dari tubuhmu, niscaya aku akan tetap memeluk agama Islam. Sombong di depan ibunya. Kemudian Allah turunkan sebuah ayat yang berkaitan dengan ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bayangkan bagaimana Allah begitu mengistimewakan kedudukan kedua orang tua kita, terkhusus seorang bunda. Kendatipun mereka durhaka, tidak menyembah Allah, maka Allah ajarkan dan perintahkan kepada setiap anak untuk tetap berbuat baik kepada mereka selama kehidupan mereka di dunia. Mereka yang durhaka masih tetap disayang oleh Allah untuk anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu bayangkan bagaimana dengan kedudukan kedua orang tua kita, yang mereka rukuk, mereka sujud, mereka berpuasa, mereka membaca Al-Quran. Bagaimana kedudukan mereka di dalam Al-Quran? Bahkan begitu memanjakannya Allah pada kedudukan seorang ibu, sampai Allah menceritakan di dalam Al-Quran, ketika Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sebuah ketentuan yang termaktub di dalam Al-Quran, bahwa Allah jadikannya adalah seorang anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua dan kepada ibunya dalam hal ini. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa terlahir adalah seorang yang penuh dengan keberkahan. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat dan membayar zakat selama hidup. Lalu di ayat itu diceritakan Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang anak yang paling berbakti kepada ibunya. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita punya ibu, kita punya ayah, bahkan ibu kita merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidah Maryam, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Fa'ajahal makhadu ila jiz'in naqma qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya.
Maka tatkala rasa sakit hendak melahirkan, membuat Sayyidah Maryam bersandar kepada pangkal pohon kurma dan ia berkata, andai saja aku mati dan aku menjadi orang yang terlupakan. Begitu berat rasa sakit hendak melahirkan. Dan ketahuilah para jamaah, itu terjadi pada seorang wanita yang kita panggil ibu. Ini mengapa ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku selama aku hidup? Apa jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ummuka, ummuka summa abuka. Nabi Muhammad menjawab, ibumu, ibumu, ibumu adalah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari engkau wahai manusia, bukan istrimu, bukan anak perempuanmu, bukan anak lelakimu. Jamaah, dari mimbar yang mulia ini saya katakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita adalah ibu kita, orang yang telah melahirkan kita. Dan boleh jadi ibu kita akan selalu terjaga di waktu malam karena seringnya beliau menjaga kita saat kita kecil. Jemaah sekalian yang berbahagia, ummuka, kata Nabi, ummuka, ibumu, ibumu dan kemudian ayahmu. Tidak cukupkah kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Alqamah, ahli ibadah, ahli bersedekah, ahli berpuasa, tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya karena ada sedikit goresan luka yang disebabkan perkataannya kepada ibunya. Ahli ibadah, ahli bersedekah, ahli berpuasa, tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ada sedikit goresan luka saja atas perkataannya Alqamah kepada ibunya. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah juga menceritakan yang sering kita dengar, bagaimana kebaktian seorang anak kepada ayahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail putranya, qala inni ara fil manami, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail anakku, semalam nih aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka katakanlah pendapatmu akan hal itu. Apa jawab Nabi Ismail? Enggak lari, enggak lari, dia enggak kabur. Dia bilang sama ayahnya, qala ya abatif al-ma tu'mar. Lakukan Allah apa yang Allah perintahkan. Lakukan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku akan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ibadallah, ayyuhal hadirun, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita redaksi doa untuk kedua orang tua kita. Kita akan temukan di penghujung surat Nuh ketika Allah berfirman, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajzil zalimina illa tabara. Ketika Allah mengajarkan kepada kita, Rabbighfirli wali walidayya, apa maksud redaksi doa ini bila Allah tidak mengajarkan kita
untuk bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Maka jemaah, bila saat ini kita masih memiliki seorang ayah maupun ibu, jangan sia-siakan mereka. Segera banggakan mereka. Namun bila mereka telah tiada, masih ada kesempatan masih untuk kita berdoa dan bersedekah untuknya. Bagian akhir, saya ingin menambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab Sahih Muhibbah ketika Sayyidatuna Aisyah meminta didoakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, hadis ini pada derajat sahih ketika Rasulullah mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah untuk Sayyidatuna Aisyah. Jemaah, apa yang terjadi? Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha. Tertawa gembira Sayyidatuna Aisyah sampai beliau punya kepala itu jatuh ke pangkuannya. Kemudian Nabiuna bertanya, ayyasurruki du'ai ya Aisyah? Nabiuna bertanya, apakah membahagiakanmu doaku itu wahai Sayyidatuna Aisyah? Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, wa mali yasurruni du'auk. Apa yang tidak membuat aku bahagia dengan doamu wahai baginda Rasulullah. Jemaah, saya jadikan ini penutup buat pengajian kita, biar nanti diteruskan oleh kiai kita. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawaban itu dari Aisyah, kita lihat apa yang disabdakan Nabi. Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah wahai Sayyidatuna Aisyah, doa yang baru aku panjatkan untukmu adalah doa yang aku panjatkan untuk umatku di setiap salatku. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Begitu cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, dengan risalah semua ini mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.